Buku yang kita terbitkan dengan berjudul pertama adalah Magnet Rezeki, kemudian Rahasia Magnet Rezeki, Kajian Magnet Rezeki, dan alhamdulillah ya buku ini telah melahirkan keajaiban kepada banyak sekali orang ya, banyak orang yang merasakan keajaiban setelah menggunakan ilmu magnet rezeki ya. Contohnya ini Pak Ahmad dari Jakarta ya, alhamdulillah setelah jalankan materi magnet rezeki, hutang perusahaan ya sebesar 5,5 miliar langsung lunas katanya, alhamdulillah ya. Jadi dia seorang pengusaha travel ya, travelnya itu punya amanah atau hutang sebesar 13 miliar, kemudian dia berusaha untuk menjualkan asetnya nggak laku-laku, sampai kemudian akhirnya dia dengarkan ilmu magnet rezeki selama 18 jam ya, tiba-tiba ujuk-ujuk ya, mak bedundu ya, tiba-tiba ada orang yang telepon, Pak jual rumah ya, jual aset ya, boleh nggak saya lihat ya. Pas dilihat langsung suka dan langsung dibayar cash keras Bapak Ibu ya. Langsung dia telepon saya, Pak Nas luar biasa ilmu magnet rezeki. Saya bilang yang luar biasa Allah Pak ya, karena Bapak udah mau menjalankan ilmu magnet rezeki, maka alhamdulillah Allah kasih ya hadiahnya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu juga insya Allah mau ya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah supaya kita aktif ya, boleh nggak kalau seandainya saya tanya, Bapak Ibu bisa jawab di ruang komen ya. Mau Bapak Ibu dapatkan rezeki ajaib ya? Mau, tolong ketik di komen ya supaya seru kita ya, supaya saya nggak merasa sendirian di sini ya. Kemudian ada Bu Siti dari Balikpapan ya, beliau mengatakan alhamdulillah saya jalankan satu jurus ya. Setelah saya jalankan satu jurus dari magnet rezeki, suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Amazing katanya, alhamdulillah ya. Ini Bu Siti dari Balikpapan. Padahal dia jalankan satu jurus ya, di magnet rezeki itu ada sekitar 101 jurus. Kemudian ini ada Mbak Eri dari Surabaya ya, luar biasa setelah mengenal magnet rezeki hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar. Wah ini magnet jodoh ini ya. Jadi Mbak Eri ini awalnya dia berkenalan dengan beberapa lelaki, sudah ada yang hampir ke pelaminan tapi enggak jadi menikah ya. Kemudian akhirnya umur sudah hampir 40, kemudian dia ketemu ilmu magnet rezeki, diamalkan ilmu magnet rezeki, lalu kemudian ya tiba-tiba ya dia bilang, Pak Nas saya dikejar 3 lelaki. Saya bilang ya pilih satu ya. Nah ini Mbak Eri, dan banyak ya kisah-kisah yang seperti ini juga. Kemudian ini ada Pak Awan dari Sukabumi, saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal magnet rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis. Allahu Akbar, kata Pak Awan dari Sukabumi. Oh ini ada Bu Heru Suprihati, Pak atau Bu ini ya, Pak Heru ya, mau kata Bu Pak Heru nih. Kemudian ada dari kelas 10 ya, Afifah Zain, mau ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya juga ya mau dapatkan rezeki yang ajaib ya. Ada lagi ini Teh Atik dari Depok, sudah 8 kali saya ikut training magnet rezeki dan nggak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya. Omset atau sales penjualannya ratusan juta per bulan gitu ya. Oh Heru Suprihati Ibu, oh ya Ibu Heru Suprihati ya. Kemudian omset ratusan juta dan bisa keliling dunia ya. Saya tanya gitu kan, Ibu kemana aja? Saya umroh gratis Pak Nas, pergi ke Dubai gratis, kemudian ke Singapura gratis, ke Thailand, sama ke Australia kata dia gitu ya. Saya sampai hafal itu Bapak Ibu ya. Dia pergi kemana aja, dia keliling dunia gratis. Padahal sebelum dia mengenal ilmu magnet rezeki, naik pesawat aja nggak pernah Bapak Ibu. Setelah kenal magnet rezeki malah keliling dunia Bapak Ibu. Ini ada lagi Bu Dwi Purhayati dari Surabaya. Dia mau pergi haji 1 tahun karena waktu dia daftar haji di Surabaya itu sekitar 25 tahun. Dia bilang waduh kalau 25 tahun kayaknya lama banget ya gitu ya. Kemudian akhirnya dia ikut materi magnet rezeki, dan pada saat itu saya minta untuk membongkar apa-apa yang mustahil Bapak Ibu. Saya minta Pak peserta itu coba tuliskan apa yang bagi kamu mustahil gitu ya. Nah dia nulis itu pergi haji 1 tahun, bagi dia itu mustahil
ya, kemudian akhirnya ya Bapak Ibu ya, dia amalkan ilmu yang ada di Magnet Rezeki dalam waktu 1 tahun. Dia pergi bukan hanya sendiri, tapi dengan suaminya Bapak Ibu ya. Ini namanya Bu Dwi ini ya, 1 tahun dengan cara yang ajaib gitu kan. Bahkan dia bayarnya tuh hanya dengan 10 juta rupiah Bapak Ibu, pergi haji 1 tahun ya. Kalau pergi haji 1 tahun itu ya, setahu saya ya, itu namanya haji furoda ya, itu sekitar 300, 400, 500 jutaan itu ya, untuk berangkat 1 tahun. Lah ini berangkat sama suaminya hanya biaya 10 juta. Masuk akal Bapak Ibu? Enggak masuk akal. Nah maka hari ini ya, kita akan sama-sama berdiskusi tentang yang enggak masuk akal ya. Nah, saya nambahin yang enggak masuk akal bagi manusia ya. Tapi bagi Allah, coba tanyakan ya, saya mau pergi haji gitu, pas daftar 25 tahun, maunya 1 tahun ya Allah. Apa mungkin bagi engkau? Coba tanyanya begitu. Apa mungkin bagi engkau? Kira-kira jawaban Allah apa? Iya mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi selama ini kita nanyanya itu apa mungkin bagi saya? Coba ganti Bapak Ibu. Pertanyaannya apa mungkin bagi engkau ya Allah? Gitu. Kalau apa mungkin bagi engkau gitu ya, ya Allah aku sudah kanker stadium 4, apa mungkin bagi engkau menyembuhkan aku ya Allah? Jawabannya mungkin. Ya Allah aku nggak punya anak 20 tahun ya Allah, apa mungkin aku punya anak ya Allah? Apa mungkin bagi engkau bisa memberikan aku anak? Jawabannya mungkin. Tapi kalau pertanyaannya adalah apa mungkin aku? Ya udah nggak bisa. Tapi kalau apa mungkin engkau? Ini si ibu ini ya, waktu itu saya minta untuk kembali ke Al-Quran, kemudian akhirnya saya minta dia untuk dapatkan sebuah ayat, didapatkan ayat ya. Ayatnya bunyinya tuh ya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengurus urusan hambanya yang bagi kamu 1000 tahun, bagi aku 1 hari saja. Ya, Masya Allah. Jadi Allah tuh seperti kasih garansi Bapak Ibu kepada si ibu ini, Ibu Dwi Purhayati ini. Akhirnya dia benar Bapak Ibu, dia bisa berangkat haji bahkan berdua sama suaminya. Bismillah, insya Allah ya. Di sini ada lagi yang mau juga ya. Ini ada Teguh Rahayu Selamat mau, Mama Figiar mau, ya, Ortu Tabina mau, ya. Lah, insya Allah semuanya akan dapatkan, ya. Nah, ini ada kisah yang ajaib juga. Ini Bunda Rizka dari Palu. Saya bersama suami dan anak selamat dari tsunami, Bapak Ibu. Dahsyat ini. Ini ceritanya super dahsyat, Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini. Ini si Bunda Rizka, ya, lagi berada di tepi pantai bersama dengan suaminya. Ya, Bu Rizka sebelah kiri, suaminya sebelah kanan, lebih kurang gitu. Suaminya sambil gendong anak umur 1 tahun. Tiba-tiba itu datang gelombang tsunami, wush gitu ya. Mereka terpisah Bapak Ibu. Ya, mereka terpisah. Kemudian si Bunda Rizka ini naik ke bukit, kesedot ke laut, naik ke bukit, kesedot ke laut selama 6 kali. Itu ceritanya beliau. Ya, dan itu kesedotnya itu katanya, Pak Nas, itu saya ketika kesedot ke laut itu Pak Nas, itu seperti disedot ya di sebuah selang yang sangat ya tajam Pak Nas katanya, gitu. Kemudian dia terombang-ambing lagi ke laut. Nah, di masa itu dia ingat ilmu magnet rezeki dan dipraktekkan Bapak Ibu. Kok ajaib gitu. Dalam kondisi dia hampir meninggal dunia itu Bapak Ibu. Kemudian akhirnya dia selamat Bapak Ibu. Ya, selamat. Ya. Kok ya ajaib bisa selamat Bapak Ibu. Nah, pada saat itu dia dengar suara mama, mama, dia pikir dia udah masuk surga gitu. Kayaknya udah nggak mungkin tuh gitu ya kalau dia selamat. Ternyata benar Bapak Ibu. Di beberapa meter saja, ya sekitar 10 meter, itu anaknya selamat dengan suaminya. Masuk akal Bapak Ibu? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lah sekarang Bapak Ibu, ada orang datang sama saya, Pak Nas, saya dikejar debt collector. Tenang, yang dikejar tsunami aja selamat, apalagi cuma debt collector ya gitu Bapak Ibu ya. Bismillah insya Allah ya. Ari Sudibyo juga mau ya, Ortu Farel Mirza X8 ya. Bu Trianti juga mau ya, kalau dapat rezeki saya mau sekali. Lah ini Bapak Ibu, selamat, nggak masuk akal. Kegulung-gulung di tsunami kok ya bisa selamat Bapak Ibu. Ini beliau
mempersaksikan ini di YouTube saya ya. Nah, ada lagi ini. Suami saya kanker hidung stadium 4. Jadi hidungnya tuh kanker stadium 4. Alhamdulillah setelah mengikuti Magnet Rezeki dinyatakan oleh dokter bersih dan sembuh tanpa harus operasi atau kemoterapi. Yang ini banyak Bapak Ibu, beberapa kanker-kanker ya. Kanker ini gitu sembuh Bapak Ibu ya. Tentunya bukan karena ilmu magnet rezekinya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya pada saat ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu semua. Hello, kalau Bapak Ibu mau dapat keajaiban, ayo, bisa, insya Allah, atas izin Allah, begitu. Nah, ini ada Mbak Ika dari Tangerang. Berkali-kali saya Pak Nas mengikuti materi magnet rezeki, nggak paham-paham ya, karena materi magnet rezeki itu sesuatu yang di luar logika, ya, di luar logika. Saya nggak paham-paham, tapi saya tidak menyerah. Nah, ini yang paling penting. Tidak menyerah. Nah, ini yang penting. Alhamdulillah 1 bulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi, saya dapat mobil CR-V gratis. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu. Dia dapat mobil CR-V gratis. Lah, ini mobilnya. Ini mobilnya. Ya. Bapak Ibu, ini Mbak Ika ini, suaminya driver, Bapak Ibu. Itu hampir mustahil. Waduh, kayaknya nggak mungkin banget dia punya mobil kayak gini Bapak Ibu. Dia ini suaminya driver. Cuma bosnya itu punya perusahaan gitu ya, dari Taiwan lah bosnya itu. Kemudian sambil ngobrol itu di coffee shop gitu, kan kamu pakai apa kendaraannya itu bos? Mobil kecil itu ya. Istri kamu pakai apa? Istri saya pakai motor bos. Itu kalau hujan gimana? Ya kehujanan bos. Ya udah deh, kamu ambil dah mobil saya. Gitu katanya Bu. Pak, ini mobil saya kamu ambil deh, ya. Saya mau ganti yang baru. Masuk akal? Enggak masuk akal. Saya tanyalah sama dia. Namanya Mas Gombar ya suaminya. Pak Gombar, mungkin ente kerjanya udah lama kali sama dia, 10 tahun, 15 tahun ya. Enggak Pak Nas, saya baru 1,5 tahun kerja sama dia. Masuk akal? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Dapat mobil gratis. X3. Emang ada X3 ya? Oh ada. Fasya, bismillah mau ya Allah. X3 juga Beril Bagaskara. Mau sekali dapatkan rezeki di kala pandemi seperti saat ini. Yes. Coba sekarang tanya. Ya Allah, ya kira-kira di pandemi ini, oh X3 itu kelas 10-3. Ya, oh maksudnya itu ya. Kira-kira ya Allah, aku punya rezeki nggak di masa pandemi ini? Jawabannya enggak, gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya diubah, ya Allah menurut engkau di kondisi COVID-19 ini bisa nggak aku punya penghasilan 5 kali lipat daripada sebelum pandemi? Nah, itu harusnya nanyanya gitu. Menurut engkau ya Allah. Jadi bukan menurut kita. Kalau menurut kita ya udah terbatas. Lah ini Mbak Ika ini, ya kalau dia bilang menurut saya driver bisa nggak punya mobil CR-V? Ya nggak mungkin. Tapi ini bisa loh. Ya, ini bisa. Bahkan setelah ini Mbak Ika itu punya anak setelah itu. Ya, punya anak setelah beberapa tahun itu nggak punya anak. Pengen banget dia punya anak. Langsung dia kasih ya WA ke saya, Pak Nas, alhamdulillah setelah saya dapat mobil, saya dapat dikaruniai anak Pak Nas ya. Luar biasa. Ini ada juga nih, Ibu Heti namanya di Sukabumi. Saya mengajak anak saya untuk jalankan ilmu magnet rezeki. Saya kasih tugas untuk baca buku, lalu presentasi ke saya. Ajaib, anak saya nilainya sempurna, IPK-nya 4. Wah ini dia. Nilainya ada nggak nih? Oh saya nggak ada ininya ya. Dia nilainya A gitu Bapak Ibu. Akhirnya ya dia pun menjadikan ilmu magnet rezeki sebagai kurikulum wajib di sekolah Islam terpadu Azkia. Nah, siapa tahu nanti setelah ini Pak Sutana ya terinspirasi mau jadikan ilmu MR sebagai kurikulum wajib di sekolah Batik Surakarta ya. Nah, ini semua testimoni-testimoni ini saya sampaikan di YouTube saya Bapak Ibu ya. Ada yang corona ya, ini seorang profesor guru besar di Makassar sembuh dari corona karena ilmu magnet rezeki. Kemudian ini ada hamil setelah 7 tahun ya, ini sembuh dari corona. Ini timnas Indonesia ya, beliau namanya Andi Darussalam Tabusala ya, beliau itu ya sembuh dari corona ya, padahal sudah pasang ring, sudah cuci darah, tapi selamat dari corona, umur 70 tahun. Tapi baru saja 40 hari yang lalu beliau meninggal dunia karena kena reinfeksi COVID. Ya, kalau sudah takdir ya. Jadi gelombang 1 dia kena, selamat. Pakai ilmu magnet rezeki dia bilang, ya.
Kemudian gelombang kedua dia kena lagi nggak selamat karena delta katanya lebih dahsyat. Kemudian ini ada yang kanker stadium 4 sembuh juga ya, dan seterusnya. Nah, ini ada dari Malaysia nih, dapat 250 juta gratis dengan ilmu magnet rezeki. Wah, ini ada dapat mobil gratis seharga 2 miliar, Velfire mereknya. Setelah 4 bulan jalankan ilmu magnet rezeki. Keren-keren Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Saya yakin Bapak Ibu juga mau. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kunjungi YouTube saya untuk menyaksikan testimoni-testimoni mereka. Dengan waktu saya yang terbatas seperti ini, tentunya tidak mungkin semuanya saya ceritakan ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang bagaimana ya caranya supaya Bapak Ibu juga bisa ajaib seperti mereka. Pasti mau kan ya? Nah, saya akan sampaikan 3 hal ya. Boleh nanti dicatat sama Bapak Ibu semua, orang tua murid dan juga santri-santri atau murid-murid dari Smabasa ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Saya mudah-mudahan cepat ini sampaikannya. Pertama, kembali meyakini Islam itu kaya. Ya, Islam itu kaya, Islam itu mesti berjaya, ya. Oh iya, sesuai loh dengan ini loh. Smabasa berjaya. Wah, ya, ya. Jadi Islam itu mesti berjaya dengan syarat mengikuti aturan Allah. Ya, jadi ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu, kita sama-sama nginget ya. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu pasti tahu tentang hal ini, tapi saya ingin mengingatkan kembali meyakini bahwa Islam itu kaya. Selama ini kita pikir apa iya, apa mungkin, apa bisa Islam itu bisa mendapatkan kekayaan berlimpah ruah gitu, ya. Wah gitu kata kiai, katanya udahlah ujung hidup kita cuma 2 kali 1 meter, ya kan udah nggak usah mikirin dunia, mikirin akhirat aja gitu kan. Tapi Bapak Ibu faktanya nggak kayak gitu Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kiai juga benar ya, kiai juga benar. Jangan terlalu juga terobsesi dengan dunia karena bukan di sini tempat hidup kita. Tapi umat Islam itu dapat 2 karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah kan sekarang ini umat Islam yang akhir zaman ini akhiratnya hasanah lah insya Allah ya. Cuma dunianya ini loh, ya kan? Dunianya kita belum hasanah. Nah kita mau dua-duanya dapat ya. Nah umat Islam akhir zaman ini ya dimuliakan ya, sampai-sampai para umat sebelum kita itu pada pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi yakin aja. Nah ini Bapak Ibu, mereka sudah dapat sorga, dijamin sorga. Ini Umar bin Khattab dijamin sorga, tapi penghasilannya 233 miliar per bulan. Beda tipis sama penghasilan Surakarta. Ya UMR-nya 2.330.000. Ya, jadi cuma beda 0 doang Bapak Ibu ya. Nih 2.333 miliar per bulan. Ini dalam buku Fikih Ekonomi Umar karangan Dr. Jaribah, sebuah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah. Pokoknya valid data ini Bapak Ibu. Ada lagi kekayaan Utsman bin Affan, simpanan uang 151.000 dinar, kemudian mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar, beberapa sumur senilai 200.000 dinar. Ya, kemudian rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Jadi Bapak Ibu ya, orangnya wafat, rekeningnya masih ngalir. Beda tipis sama orang Indonesia. Ya, orangnya masih hidup, rekeningnya udah wafat. Tapi insya Allah setelah ini rekeningnya hidup semua. Amin ya. Amin. Nah ini ada juga ya Zubair bin Awam. Punya 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak, kekayaan Amr bin As, 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Masya Allah. Semua ya, kekayaan sahabat tuh ya, itu di bawahnya kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Dahsyat banget ya. Dahsyat banget Bapak Ibu. Nah, sekarang ya gimana dengan kita? Yuk sama-sama kita yakin, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ila akhiril ayat. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh, nah ini dia nih, janji Allah nih, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, bukan di akhirat nih, ya, di bumi.
Artinya kita yakin bahwa Allah kalau mau kasih, Masya Allah ya. Ada lagi ayat lain dalam surat 21 ayat 105 ya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah menetapkan di dalam kitab Zabur ya, sesudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini diwarisi. Nah, ini dia. Jadi kita punya akad waris Bapak Ibu. Kitalah pewaris dunia ini, pewaris bumi ini, yang lain ngontrak Bapak Ibu ya. Yang lain ngontrak. Lah kan sekarang ya beda tipis, kita yang ngontrak, mereka yang punya. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk sama-sama satu saya ingin mengajak ya, Ananda semuanya ya, orang tua muridnya juga yakin bahwa kita ini ya adalah pewaris, tapi ada syaratnya. Di sini syaratnya kalau bahasa Arabnya ibadiyas solihun. Jadi orang-orang hamba-hambaku yang soleh, yang nggak soleh kagak dapet, yang nggak soleh nggak dapet. Tapi bismillah, insya Allah kita akan berusaha menjadi orang soleh, maka insya Allah ya kita semua akan dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama meyakini bahwa Islam itu kaya dan bisa berjaya asal sesuai dengan aturan Allah sebagaimana firman-Nya ini. Kalau kita nurutin ya agama Allah, maka insya Allah pasti akan dikasih berjaya. Yang kedua, ada jalannya untuk dapat kekayaan itu, tapi bukan dengan jalan selama ini yang kita yakini. Ada jalan keajaiban yang bisa dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam. Nah, ini dia ya. Jadi ada jalan keajaiban Bapak Ibu. Itu yang akan kita bahas dalam ilmu magnet rezeki. Yang kita bahas tuh miracle. Karena gini Bapak Ibu, ada dua jalan dalam mendapatkan sesuatu. Ada dua cara. Satu cara logika, cara biasa. Logika, masuk akal. Dua, cara yang nggak masuk akal. Logic, magic atau logic atau miracle. Yang satunya logika, yang satunya miracle atau keajaiban. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, boleh tulis di komen. Kalau Bapak Ibu boleh milih, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Cara biasa atau cara yang di luar kebiasaan, luar biasa? Cara logika atau ajaib? Itu aja deh. Mau cara yang mana? Mau cara logika apa cara ajaib? Kalau boleh milih nih, coba tulis di komen ya. Ini sekalian ibu-ibunya nih belajar ya. Kayaknya nih ada yang walinya aduh panas saya gaptek, tulis saja, coba tulis ya. Kalau boleh milih, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Cara logika atau cara ajaib? Cara logika tuh gini, mau punya mobil, cara logikanya bagaimana? Mau punya mobil? Mau punya mobil, cara logikanya adalah kerja, ya, kumpulin duit untuk DP, ya. Kalau kurang ya pergi ke leasing, nyicil 5 tahun. Jadi total untuk dapetin mobil seharga 300 juta, ya, mencicil selama 7 tahun. Masuk akal? Masuk akal. Lama banget. Gitu Bapak Ibu. Ya, lama 7 tahun. Ada nggak cara lain Pak Nas? Ada. Cara miracle seperti Mbak Ika tadi. Ya, cuma ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen mobil. Dia tuh tadinya tuh pengennya HR-V putih. Ya Allah saya pengen mobil HR-V putih. Yang datang si RV lah itu. Kalau mintanya sama Allah dikasih yang lebih. Ya, nah ada jalan keajaiban. Nah ini ada nih, oh Afifah Zain maunya yang ajaib tapi dengan koridor yang benar. Yes, bagus. Mau Bu Heru Suprihati jawab lagi ajaib. Bu Woro Ibnu Nadia secara logika tapi ajaib. Nah ini gimana ceritanya nih? Secara logika tapi ajaib ya. Gimana nih Pak Sutana nih? Ya, mau yang ajaib tapi masuk logika maksudnya itu kali ya. Ya, jadi mau tetap ajaib tapi masuk akal. Oke, nanti saya akan bantu supaya yang masuk akal ya. Kemudian cara ajaib Teguh Rahayu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu, ada nggak keajaiban? Dari video-video atau dari testimoni-testimoni yang tadi saya sebutkan di awal, Bapak Ibu bisa lihat kan, ternyata keajaiban itu ada. Betul tidak Bapak Ibu? Ada. Itu orang-orang Indonesia loh itu. Saya kumpulin dari kisah-kisah orang Indonesia zaman ini gitu. Ya. Nah, keajaiban itu ada syaratnya bagi mereka yang percaya. Kalau yang nggak percaya memang nggak bisa. Apa iya, apa mungkin, apa bisa? Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya itu bukan orang Jawa, jadi
saya nggak bisa ngikuti logatnya Jawa sebenarnya. Saya ini lahirnya di Jakarta, tapi darahnya Bugis ya. Jadi kalau seandainya nggak tepat ya, mohon maaf. Nah, jadi keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Apa iya Pak Nas? Apa mungkin? Apa bisa? Apa mampu? Apa sanggup? Ya udah, kalau begitu memang stop materi kita sampai sini. Ya, saya nggak percaya Pak Nas. Wah iya, tapi kalau percaya, yuk sama-sama saya tantang Bapak Ibu semua untuk mencobanya dalam waktu sebulan ke depan. Wah, gitu ya. Aduh, pengen duren, ting, tiba-tiba datang duren, gitu ya. Mau begitu ya? Ya Allah, kepengen banget ya. Ada yang bawain itu sate ayam. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak bedundu, wow, ada orang yang bawa sate ayam. Kebetulan. Nah ini, saya pengen nantang Bapak Ibu semua 1 bulan ke depan pakai cara begini. Keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Ya, nah saya mau tanya lagi nih. Untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Nabi Musa belah lautan, Nabi Ibrahim diceburin ke api, apinya yang jadi dingin, ya kan? Terus kemudian Nabi Isa alaihi salam ya ambil itu tanah liat, terbang jadi burung, ya kan? Kemudian Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, ya. Kemudian Nabi Daud bengkokin besi, Nabi Muhammad SAW itu keluarkan susu dari jari jemarinya, belah bulan, ya. Nah sekarang saya mau tanya, untuk apa kisah-kisah ajaib itu diceritakan berulang-ulang? Coba tolong tulis di komen Bapak Ibu, ya, biar kita pengen tahu nih, untuk apa sebenarnya kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Kayaknya dalam kurikulum Pak Sutana kayaknya ada ini diajarkan anak-anak, ya kan? Untuk apa? Mukjizat itu diceritakan, ya, iya, udah diceritakan. Setelah itu untuk apa? Ya, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Oke, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Terus what next? Setelah kita tahu kebesaran Allah, terus untuk apa? Nah, itu saya tantangnya di situ tuh. Untuk menunjukkan kebesaran Allah. Ya, terus what next? Mana yang lain nih? Sebagai bukti keajaiban itu ada. Oke, setelah dibuktikan, terus mau diapain? Nah, itu dia. Setelah dibuktikan, ya, ambang wibana. Ya, Bapak atau Ibu saya mohon izin ya, saya nggak tahu ini. Sebagai bukti keajaiban itu ada. Ya udah, setelah bukti terus what next? Agar lebih percaya dan beriman. Oke, setelah percaya dan beriman terus what next? Gitu. Itu saya tantangnya di situ. Ya, agar lebih percaya dan beriman. Ya udah, setelah percaya dan beriman what next? Untuk apa setelah itu? Kalau udah percaya, udah beriman terus ayo, mana nih yang lain? Jawab, ayo. Yang bisa dipraktekkan. Ada yang jawab nih, kayaknya Pak Sutana yang jawab ya. Dipraktekkan, benar, ambang wina, dilakukan setelah itu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. So what next? Ya, oke, tangannya gini Bapak Ibu. Dipraktekkan, coba tangannya gini. Ayo, MC kita yang handsome coba, Pak Sutana, 1, 2, 3. Dipraktekkan. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Sama seperti buku resep masakan. Betul nggak Bapak Ibu? Buku resep masakan itu untuk apa? Buku resep masakan. Coba ibu-ibu, untuk apa buku resep masakan? Iya kan? Dipraktekkan. Sebenarnya nih ya, buku resep masakan ini rahasia ya. Ini mohon maaf, ini agak bercanda sedikit ya. Ini rahasia nih. Buku resep masakan itu untuk dinyanyikan. Ya, mau tahu caranya? Begini caranya. Bahan-bahan. 1 sendok makan bawang merah. 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng, tek. Ini rahasia nih ya. Sebenarnya ya, buku resep masakan untuk dinyanyikan. Jadi bingung kan? Semerdu apapun kita nyanyi tetap lapar bro. Semerdu apapun kita nyanyi nasi goreng itu tetap lapar. Makanya ya sama seperti kita bingungnya ngelihat ayat ini. Ini resep masakan, ini resep keajaiban. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa
Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak kerja, nggak pesan GoFood. Zakaria heran dan bertanya, Maryam, kok bisa sih kamu dapat makanan? Hari ini sate ayam, besok empe-empe, besok batagor, besoknya tongseng, besoknya KFC. Lah Zakaria nanya kan, kok kamu bisa sih dapat makanan secara ajaib? Ya, kemudian Maryam dengan santainya menjawab, ya dari Allah lah, emang dari siapa lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan. Tek. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, supaya ngajinya enak ya, supaya kajian kita nih jadi santai. Wah, tampilannya udah kayak di televisi profesional, Masya Allah, hebat nih ininya. Panitianya, wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Saya udah kayak tampil di TV aja nih kayaknya. Padahal di Zoom ya. Kok bisa kayak gini sih, keren banget. Jadi Bapak Ibu ya, untuk apa ayat ini diceritakan oleh Allah kepada kita? Untuk dinyanyikan. Yaitu sebatas itu akhirnya. Samakan dengan bahan-bahan. Mau bolak-balik kita nyanyi, lapar juga. Lah ini ayat ini berhenti pada tajwid bagus, makhraj bagus, selesai. Harusnya kan dilanjutin dong ngajinya. Untuk apa? Tangannya begini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dipraktekkan. Yes. Dipraktekkan Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita praktek. Nah ini akhirnya, ini kan gini ya ceritanya nih, Maryam itu cuma duduk diem, dapat rezeki secara ajaib. Akhirnya Zakaria ikut masuk tuh kajian virtual yang ngajar Maryam. Ya, jadi saya Maryamnya, ya MC kita Pak Sutana Zakarianya, Bapak Ibu semua Zakarianya. Kira-kira begitulah. Jadi yang ngajar tidak lebih hebat daripada yang diajar gitu. Jadi Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Maryam bukan nabi, ngajarin nabi. Akhirnya nabi belajar sama Maryam. Tapi setelah itu apa yang dilakukan oleh Zakaria? Praktek ilmunya di ayat berikutnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya disitulah Zakaria mempraktekkan ilmunya. Nah, praktek ilmu. Jadi makanya setelah ini Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu bisa praktek ilmunya. Ya, apa kata Zakaria? Kalau Maryam bisa punya anak secara ajaib, aku mau dong ya Allah punya anak dengan ajaib. Tuh. Jadi Bapak Ibu tadi kan ngelihat ada yang selamat dari tsunami, ada yang dapat mobil, ada yang bisa umroh pergi keliling dunia, ada yang bisa ini, ada. Nah Bapak Ibu ngomong begini, ya Allah aku tadi tuh ngaji tuh nggak tahu tuh ustadz dari mana tuh, ajaib banget tuh ya, saya mau baru kenal itu, nggak tahu apa kajian mana rezeki, tapi aku mau dong ya Allah. Sama kayak Zakaria begini. Zakaria bilang, aku mau dong ya Allah. Apa kata Allah? Dalam ayat yang ke-39-nya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Yahya. Tapi ini Zakaria masih pakai logikanya nih. Masih pakai logika. Emang bisa, ini kata-kata logika nih. Emang bisa, emang mungkin, emang sanggup, emang iya. Gitu. Itu tuh kata-kata logika. Nah, Zakaria masih terbatas dengan logikanya. Ya Tuhanku, emang bisa. Aku dapat anak, sedangkan aku telah sangat tua. Dan istriku pun seorang mandul. Dua kombinasi maut, Bapak Ibu. Lelaki tua, istri mandul, punya anak. Di universitas mana? Mau milad ke 1000 SMA Batik 1 Surakarta, nggak bisa belajar begitu. Begitu nggak Pak Sultan? Nggak diajarin yang kayak gitu. Ya. Mau di mana? Stanford University, Nanyang University, Harvard University, nggak belajar yang beginian. Lelaki tua, istri mandul. Lah terus itu rumus XY-nya kayak gimana itu rumus XY-nya? Coba ibu biologi mana di sini? Ya,
DNA-nya kayak apa coba itu? Iya kan? Faktor genetiknya yang kayak gimana itu? Tapi apa kata Allah? Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Terserah Allah. Terserah Allah, ya, buat Mama Zaki untuk dapetin segalanya. Terserah Allah untuk Radin Rara untuk dapetin, ya, pesawat jet, ya. Terserah Allah untuk membuat Nofrizal san apa itu yang nggak kebaca di saya, ya. Terserah Allah. Kadzalika yaf'alullah ma yasha. Nah, tapi setelah ini masih ada nih Pak Sultana, mereka yang ngomong kayak gini nih, Pak. Itu kan Nabi, itu kan ibunya Nabi, saya bukan. Oke lah, saya kasih ayatnya yang bukan Nabi. Nih, ya, ketika Nabi Sulaiman selesai mengisi kajian virtual di SMA Batik Surakarta, ya, bertanyalah kepada para audiens, lah kan gitu kan. Udah selesai nih, Nabi Sulaiman ngisi Zoom, ya kan? Ya. Wahai peserta Zoom, gitu. Siapa di antara kamu sekalian yang bisa praktek mindahin istana Ratu Bilqis dengan cepat? Oh, angkat tangan seorang peserta Zoom namanya Ifrit. Qala Ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datang kepadamu dengan bawa singgasana itu sebelum berdiri dari tempat duduk. Kita kira 2 jam lah, sekitar 2 jam. Iya. Apa kata Nabi Sulaiman selaku pemberi materi Zoom kajian virtual? Waduh, udah belajar ilmu keajaiban masih begitu. Kelamaan. Ayo, siapa lagi peserta Zoom yang lainnya? Angkat tanganlah nobody. Nih, di sini nobody. Yang satu dikatakan qala ifrit, disebut namanya. Yang ini qala allazi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah orang yang enggak dikenal. Belajarnya paling ujung. Off cam, off kamera sambil masak. Ya. Aku bisa pindahin sebelum matamu berkedip loh. Coba Ibu Wali Afrizal Bagas, ya, tahan matanya, tahan 5 jam, ya, nggak sanggup, nggak sanggup. Ini sebelum mata berkedip, Bapak Ibu. Artinya apa? Cepet banget. 1000 kilometer dalam waktu tidak nyampe 1 detik. Masuk akal? Nggak masuk akal. Untuk apa? Diceritakan. Untuk apa? Coba tangannya begini semua. Tangannya begini. Untuk apa Allah ceritakan kisah ini? 1, 2, 3. Dipraktekkan. Yes. Seneng nih. Kita ngaji dari mana-mana tapi kayak ngaji beneran ya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini kurikulum yang nantinya akan diterapkan oleh ya SMA Batik 1 Surakarta. Ini kurikulum udah mulai hilang, Bapak Ibu. Ini kurikulum kenabian, kurikulum kewalian. Kalau para nabi namanya mukjizat. Para nabi namanya mukjizat. Kalau ulama namanya karomah. Kalau orang biasa kayak kita namanya maunah. Sama-sama, cuma beda level aja lah. Nggak mungkin kita dapat mukjizat. Oh, lapor gitu ya. Ya, Pak Teguh Rahayu Slamet lapor ke Pak Sultana. Pak Sultana, setelah saya ngikuti kajian virtual kemarin, saya dapat mukjizat. Oh, jangan. Pak Sultana nanti yang benerin. Enggak lah, bukan mukjizat, maunah gitu. Itu maunah. Tiba-tiba Pak, kata Pak Teguh ini, ya, saya tuh punya orang yang minjem duit sama saya, nggak banyak, cuma 15 juta 10 tahun yang lalu. Ditagi-tagi, marahan dia, galakan dia. Lah setelah kajian virtual, tiba-tiba langsung WA. Pak Teguh minta nomor rekening, saya mau bayar utang saya 10 tahun yang lalu, nggak ditagih. Lah itu dia, itu maunah namanya. Itu maunah. Dan itu banyak Bapak Ibu maunah itu. Nah sekarang kajian saya yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, 1, yakin Islam itu kaya berjaya. Sebagaimana visinya SMA Batik Surakarta. Ya, berkarya berjaya. Yang kedua, ada cara ajaib yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yuk sama-sama cara yang ajaib. Nah yang ketiga, piye carane? Nah ini dia nih ya. Piye carane yang ketiga. Piye caranenya bagian ketiga. Nah ya, sebenarnya caranya banyak ya. Ada macam-macam cara ya. Cuma saya akan bagikan dengan waktu yang terbatas ini. Nanti Bapak Ibu silakan pelajari di YouTube saya, pelajari di YouTube, di Telegram, all free, semua gratis, sudah saya kasihin gratis, silakan. Banyak yang pakai, dan kemudian silakan belajar cara-cara dari mereka. Nah, satu cara yang ingin saya sampaikan sesuai dengan
materi kita kali ini yaitu satu jurus namanya perisai rezeki. Ya, mulai masuk materi nih, mohon maaf pendahulunya kebanyakan Pak Sultan. Oke, saya persingkat. Yang ketiga, mengetahui bahwa dosa adalah penghalang rezeki dan keajaiban. Ini poin nomor 3, ya. Jadi sebenarnya sederhana kok. Kalau kita mau dapetin keajaiban itu, ya nggak usah bagaimana-bagaimana. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya jelasin ya. Sebelum saya jelasin, tolong ditulis di komen yang tahu ya. Silakan tulis di komen yang tahu. Tahu sebelum yang tahu saya tanya dulu deh. Bapak Ibu mau uang banyak nggak? Yang mau uang banyak tulis di komen. Nah, siapa yang mau duit banyak? Tulis di komen. Siapa yang mau ya? Yang mau. Langsung Bu Suprihati, hebat ini, paling pertama. Teguh Pak Teguh, oh iya mantap Pak Teguh. Ya, Ambang Wibana mau, Ortu Tabina mau, oke. Siapa yang mau duit banyak? Ya, saya doain yang jawab mau cepat dapatnya ya. Yang nggak jawab mau tertunda 1 jam. Ya, siapa yang mau duit banyak? Nah, siapa yang mau duit banyak? Saya tungguin ya. Saya tungguin nih, Mama Figar, Ambang Wibana jawab lagi Pak Ambang. Ya, saya ya. Radin Rara, ayo siapa yang mau duit banyak? Wah, duit banyak loh, duit banyak. Ya. Ini peserta ada 1.000 orang kok yang jawab cuma segini, ayo. Ya. Yo. Ali Masar, wah. Duyan Dit Listia Putri mau ya. Ortu Puspa, ayo. Ya, ini yang hadir ini ada 62 ya di Zoom. Saya nggak tahu di YouTube itu kayaknya 1.000-an orang. Ya, siapa yang mau dapat duit banyak? Nah, itu pertanyaan saya itu. Siapa yang mau dapat duit banyak? Oke, katakanlah semuanya mau ya. Oke, semuanya mau. Ada yang nulis, ada yang nggak nulis, cuma di pikiran doang atau di hati, di benak sanubari. Yang paling dalam mau, ya kan? Sekarang saya tanya nih, yang udah jawab mau, tuliskan di komen. Surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran yang menyebutkan supaya dapat banyak duit. Nah itu, spesifik banyak duit. Surat dan ayat berapa? Coba tulis di komen. Yang tahu ya. Nanti baru kalau nggak tahu saya kasih tahu surat dan ayat berapanya. Ayo, saya mau tahu di sini ada nggak yang tahu surat dan ayat berapa yang Allah janjikan banyak duit. Nah itu dia. Cluenya banyak duit. Surat dan ayat berapa? Belum ada yang jawab. Tik-tok, 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 tik-tok. Atolak belum bener. Ya. Wah ini nggak diajari nih, mestinya di SMA Batik. Al-Waqiah nggak bener, belum tepat. Nggak ada. Banyak duit lah kalian di surat Al-Waqiah nggak ada. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ghafir belum tepat. Oke lah, saya kasih jawabannya ya Bapak Ibu ya. Saya kasih jawabannya ya. Al-Waqiah belum tepat. Ya, surat 3126 belum tepat ya. 3126 enggak ya. Itu surat Luqman ya. Apalagi? Udah enggak ada? Oke, nyerah ya. Oke, saya hitung 3 2 1. Oke. Jawabannya adalah ya. Nih, saya lihatkan ayatnya, Bapak Ibu lihat di yang saya panahkan. Ini dia, banyak duit. Nah ini nih, banyak harta. Harta ini ya duit, ya. Wa yumditkum bi amwal. Ini ada ayatnya. Ada ayatnya 71 ayat 12. Surat Nuh ayat 12. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat di Al-Quran. Jangan-jangan versi Qurannya beda sama saya. Pasti sama. Mestinya sama, ya. Banyak duit. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita, ada motivasi untuk dapat duit. Oke, ada motivasi untuk dapat duit. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sebelum kita balik lagi ke Al-Quran, saya mau tanya, kalau orang barat ngajarin mau banyak duit, kemudian piye carane? Ya kan? Caranya bagaimana? Kira-kira orang barat akan jawab apa? Kerja. Masih sedikit, kerja keras. Masih sedikit, kerja keras, lebih keras lagi. Ya. Tapi masih sedikit, kerjanya lebih banyak.
tapi masih sedikit. Kerja cerdas. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Orang Barat cuma itu doang jawabannya. Nggak keren ya. Itu lagi jawabannya. Saya mau duit banyak. Ya kerja lagi. Lah sekarang COVID suruh nggak kerja, terus pada kebingungan. Ya, karena ilmunya cuma satu itu. Akhirnya pas COVID jadi kebingungan. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau orang Barat nyuruhnya, ya, piye caranenya jawabannya adalah kerja, ini juga ada. Jawabannya adalah, ya, ini kan Allah mau kasih banyak duit. Caranya bagaimana? Tarik ke atas. Tarik ke atas. Minta ampun. Nggak ada cara lain. There is no other way. There is no other way. Minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Lebat ini maksudnya apa? Banyak duit, tuh, ya. Banyak anak, ya kan? Banyak kebun, banyak sungai. Artinya, ya, artinya ini adalah, ya, pasif income, rezeki yang berlimpah ruah banyak banget. Caranya cuma satu. Minta ampun. Kayak Pak Teguh tadi ya, saya kan cuma contoh tadi ya, contohnya tadi. Ada orang minjem duit 15 juta 10 tahun yang lalu. Kita tagih, galakan dia. Ya kan? Ini pengalaman pribadi Pak Teguh. Auto pas kita tagih, galakan dia ya. Terus kita pakai cara ini akhirnya. Ya udahlah, kalau ditagih memang dia nggak mau, saya pakai cara ini. Caranya apa? Minta ampun. Ya Allah, saya minta ampun. Saya yang salah. Dulu ketika minjemin duit kepada dia mungkin saya ngerasa sombong. Saya ngerasa punya duit lebih tinggi dari dia. Saya merendahkan dia. Sehingga ketika saya nagih, akhirnya dia nggak mau ngasihin duitnya ke saya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya yang punya dosa minta ampun kepadamu ya Allah. Muliakan saudaraku itu ya Allah. Tinggikan derajatnya, sayangi dia. Kalau memang dia nggak punya duit ya Allah, Engkau yang maha punya duit. Kalau dia nggak bisa ya Allah, Engkau yang maha membisakan. Kalau dia memang lagi tidak mudah hidupnya ya Allah, mudahkan hidupnya dia. Cobain deh. Kayaknya nggak nyampe sebulan tuh dia langsung datang tuh. Selama ini kenapa? Kita tagih, tapi kita nyakitin orang lagi. Dulu waktu minjemin, kita ngerasa sombong. Mohon maaf ya, ini pengalaman saya Pak Teguh, bukan orang lain. Saya ketika minjemin uang ke orang itu, rasa saya tuh sombong. Karena saya punya duit lebih. Pas saya nagih, saya merendahkan dia lagi. Lu dulu ya, minjem aja. Sekarang ya ditagih, gue kayak orang pengemis ke lu gitu kan. Akhirnya kita jadi, kan harusnya kan silaturahim lebih utama daripada utang piutang. Tapi ternyata itu yang terjadi. Nah, maka ini bisa kita spread ke semua persoalan. Akhirnya jurusnya cuma satu. Ini nggak ada yang lain Bapak Ibu. Coba cari ini udek-udek ini surat Nuh ini. Bapak Ibu lihat di situ caranya cuma satu. Minta ampun. Karena aku nggak mau kasih rezeki sama kamu kalau kamu punya dosa untuk urusan itu. Ya Allah, kenapa ya aku nggak punya anak 20 tahun? Ya, biasanya kan kita langsung nyari dokter mana nih yang bisa gitu. Jangan. Cari dosa dulu. Cari ke dalam diri. Papa, kita dulu dosa apa ya? Iya kali ya. Dulu waktu kita tuh pendahuluan ya. Sebelum akad nikah kita udah pacaran ya. 5 tahun. Mungkin itu dosa kita. Yuk kita datang ke kiai. Cari cara. Supaya gitu ya. Kita dapat bertobat. Cari tobat. Cari kiai untuk dapat anak. Ke kiai bukan nyari zikirnya. Ke kiai nyari. Kiai, ya, tolong tunjukin dosa saya dan cara saya bertobat. Itu cara ke kiai itu dulu, ya. Cara ke kiai, ya. Ini banyak orang yang adabnya nggak tepat, langsung ke kiai nodong sama kiai. Kiai minta zikir, kesian kiainya, ya kan? Harusnya tuh kiai, saya tuh nggak punya anak, ya. Saya yakin saya banyak dosa. Tolong nasihati saya kiai. Keluar tuh. Lisannya kiai atau tiba-tiba ngasih tahu kamu pernah dosa ini, coba bertaubat sama Allah. Ini cara sholat taubat begini. Bismillah. Ada yang 20 tahun Bapak Ibu. 20 tahun gak punya anak, kita pakai cara ini.
Dapat Bapak Ibu. Dapat anak atas izin Allah, atas izin Allah. Kita cuma bisa bantu, tapi yang penting dia tahu kalau ada dosa. COVID-19, dipecat dari perusahaan, ya kan? Kamu dipecat gitu. Terus kemudian ada rasa marah dalam hati, itu dosa. Karena kan marah ini kan bukan marah sama bos, tapi marah sama takdir. Wah ini konspirasi ini ya, COVID-19. Itu juga ya oke lah, mungkin ada konspirasi, tapi coba yang dibalik itu siapa sih yang bikin itu semua? Allah. Nah terus ngapain kita marah sama COVID? Mendingan kita ngomong sama COVID, saya dosa apa ya? Tolong tunjukin ke saya supaya saya bisa dapat penghasilan 5 kali lipat daripada sebelum COVID. Nah jadi cuma ini caranya. Ini yang saya sebut dengan perisai rezeki. Jadi Bapak Ibu, seandainya nih gitu ya, seandainya kita ada di tengah-tengah sungai. Sungainya deras sekali, kita ada di tengah, ya. Kira-kira kena air apa kagak kena air? Ya pasti kena, bahkan hanyut, ya kan? Tapi ada orang yang dia tuh di tengah sungai, lagi deras-derasnya air, dia nggak kena ya basah sedikit pun. Kenapa? Karena dia pasang bendungan. Dia pasang benteng. Airnya datang cuma ya melintas saja, dia cuma mungkin dapat tetesannya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang yang nggak kena air itu dapat air? Caranya buka bendungannya, buka bentengnya, buka perisainya. Coba tangannya begini, Bapak Ibu. Buka perisainya. Ya, coba tangannya. 1, 2, 3. Buka perisainya. Bagaimana caranya dapatkan air? Buka perisainya. Kalau air itu adalah rezeki, bagaimana cara dapat rezeki? Buka perisainya. Kalau air itu adalah keajaiban, bagaimana caranya dapatkan keajaiban? Buka perisainya. Perisai itu namanya dosa. Udah itu aja. Ilmu Islam itu sederhana, ya. Nah, kita bandingkan dengan ilmu barat. Kalau orang barat itu, orang nggak kenal Allah, mau uang banyak. Sama, dia juga mau uang banyak. Tapi dia kerja. Akhirnya disebut sebagai gila kerja. Workaholic. Gila kerja. Nah sekarang kan kita diajarkan untuk tidak kerja sama si COVID-19 ini. Hebat ini makhluk Allah yang kecil ini. Ya, nyuruh kita tidak workaholic. Sementara orang yang kenal Allah, mau uang banyak itu dia minta ampun. Akhirnya dia gila taubat. Tiap harinya pengennya taubat, tiap harinya pengen taubat. Ya Allah, aku salah apa lagi? Lah kan kitanya ya tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Ya, semua bani Adam bersalah termasuk yang ngomong. Ini yang ngomong ini paling banyak salahnya. Karena Bapak Ibu dari tadi diem saya ngomong, berarti kan banyakkan saya yang salah. Ya. Wa khairul khata', tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Nah, Bapak Ibu, yang tadi semua testimoni-testimoni itu dapat mobil sebulan. Gimana caranya? Dia ternyata nulis dosanya terhadap ibunya. Dia datang ke ibunya. Bu, mohon maaf ya, saya kemarin itu ya berhenti dari kerjaan, nggak minta izin sama ibu. Sebulan dapat mobil, coba. Nggak masuk akal. Itu si ibu yang kegulung-gulung dari tsunami, pada saat dia kegulung langsung dia ingat dosanya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah sampai aku kegulung-gulung sama si tsunami ini ya Allah, minta ampun, astagfirullah, minta ampun ya Allah, minta ampun. Dia nggak minta selamat, dia cuma minta ampun. Malah dapat selamat, coba. Ya. Terus kemudian itu tadi ada yang dapat Velfire 2 miliar. Bagaimana caranya? Dia tuh pergi ke banyak bank, dia datang ke bank ini, semuanya nolak untuk membiayai dia beli itu. Akhirnya dia fokus saja dah. Kalau gitu saya minta ampun ya Allah, minta ampun. 4 bulan dapat mobil Velfire. Nah, jadi Bapak Ibu, ini jurus pertama dari 101 jurus untuk dapatkan rezeki berlimpah. Pak MC masih panjang kerja sama kita. Jadi ya mudah-mudahan dengan sedikit yang kita sharingkan ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berkah berlimpah. Yang penting sekarang ambil yakinnya dulu ya, karena banyak orang yang sekarang ini mulai kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ambil yakin dulu, setelah itu pasti ada caranya nanti. Pertama kita buka dulu dengan ini taubaholic ini ya, akhirnya dia minta ampun. Ya Nabi aja minta ampun sama Allah 70 sampai 100 kali.
Oh ya pasti ajaib. Lah kita bukannya minta ampun kita tiap hari, ya kan? Malah buat dosa lagi, tambah dosa, tambah dosa. Nah, tapi ya sama lah, saya juga begitu. Nah, so Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu sedikit ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua dan kasih anak-anak kita. Nak, ternyata Allah ngajarin banyak duit loh, nak. Gitu. Iya Bu, iya tuh banyak duit. Gimana caranya? Minta ampun. Yang suka-suka sama ya main game, tolong nak dikurangi nak. Nanti nggak dapat banyak duit kamu gitu. Yang suka-suka pacaran, kasihan nak nanti kamu masa depannya ya. Yang suka-suka ya sama ya ngebuang waktu di sosmed, kasihan nak. Nih Allah udah kasih tahu caranya. Mau banyak duit, jangan buat dosa. Berhati-hati dari dosa, maka kau akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Demikian, bila taufiq wal hidayah, saya kembalikan kepada Pak MC dan Pak Sutana ya yang telah dengan baiknya memberikan kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Ibu yang tergabung boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Satu pencerahan yang luar biasa ya Pak Sutana ya Pak ya. Di pagi hari ini kita jadi tahu Pak ini Pak. Barangkali Bapak Ibu dan seluruh siswa yang tergabung di live streaming pun juga tahu seperti apa sih jalan yang mudah, jalan Islam untuk bisa menjemput rezeki kita. Oke. Mohon maaf Pak Ustadz Nasrullah, ini langsung saja ini karena ada penanya, coba kita tanyakan, ada yang via Zoom untuk bertanya? Chat Zoom, oke siap, bisa ditulis ya nanti bagi penanya dapat door prize menarik dari SMA Batik 1 Surakarta. Oke. Bisa ditayangkan? Oke, ini dari 10 ya, kelas 10 dari Ibu Afifah Zain R. Nah, mungkin ibunya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang ingin kami tanyakan. Ketika ada hal-hal sebagai magnet rezeki, tentunya juga ada hal-hal sebagai penghambat rezeki. Apa sajakah itu agar kami dapat menjauhinya? Terima kasih pencerahannya Ustadz. Oke, ada lagi? Udah cukup ya? Oke, langsung aja dijawab oleh Ustadz Nasrullah. Monggo Ustadz. Baik, siap. Penghalangnya cuma satu. Gampang kan? Ya, jadi gampang. Pokoknya ilmunya gampang lah. Pokoknya penghalangnya cuma satu. Ya. Nah, begini ya. Ibaratnya kayak mobil. Mobil itu ada gas, ada rem. Gas, rem, gas, rem. Selama ini kita ngegas. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang 10 tahun kemudian. Ya. Ya. Terus, tapi kenapa kok segitu-gitu aja? Karena gasnya itu, rem tangannya nggak dilepas. Rem tangan ini penting. Ya, nah rem tangan ini dosa itu. Ini cuma satu. Maka melepaskan dosa, melepaskan rem tangan itu 98% usaha. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Pak Nas itu udah usaha, saya udah ikhtiar. Ikhtiar itu baru 2% dari kesuksesan. Ikhtiar itu 2%. 98%-nya adalah ngangkat si rem tangan. Rem tangannya, nah rem tangannya ini yang perlu kita pelajari. Dalam Islam nih dosa nih, ya yuk kita akhirnya jadi senang belajar. Dosa apa lagi ya? Dosa apa lagi ya? Ya, saya bagi dalam 3 hal. Dosa pikiran, dosa perasaan, dan dosa spiritual. 3 aja, ya. Pikiran, perasaan, spiritual. Dosa pikiran itu pikiran yang nggak positif, negative thinking, ya itu penghambatnya. Negative thinking, pikiran nggak positif. Ada apa-apa pokoknya pengennya, wah nih jangan-jangan suuzon. Nah, ini suuzon ini dosa yang paling depan, paling ujung. Nah, nanti mungkin silahkan dikaji ya dosa-dosa suuzon ya, itu sepertiganya dari dosa. Kemudian yang kedua adalah dosa perasaan. Nah, perasaan ini ya kaitannya dengan galau, gelisah, khawatir, cemas ya. Kemudian juga takut ya, itu kaitannya dengan perasaan. Nah, ini dosa-dosa perasaan. Termasuk juga ya, misalnya kita pernah berbuat salah sama orang ya, berbuat salah di masa yang lalu, kenangan-kenangan masa lalu ya. Terus kemudian dulu dendam sama ayah, dendam sama ibu ya.
dendam sama apa namanya orang yang ngambil uang, ya, dia berusaha terus kemudian diambil hartanya gitu kan. Satu suuzon, yang kedua dendam. Nah, itu dia akan menghambat. Nah, yang ketiga dosa spiritual. Spiritual ini ya kaitannya dengan ya riya, ujub, sum'ah, takabur, sombong. Nah, ini babnya, ini bab ulama menyebutnya dengan tazkiyatun nafs. Tapi kita biasanya meringankan kajian-kajian ini dengan bahasa spiritual matter. Nah, tapi kurang lebihnya itu. Jadi penghalangnya itu dosa pikiran, dosa perasaan, dosa spiritual. Ya, kalau tiga hal ini bisa dihilangkan, ya udah dia lepas tuh. Gitu. Jadi tinggal akhirnya Bapak Ibu, harapan saya dari kajian kita kali ini adalah kita jadi satu, peka sama dosa, karena dosa itulah menjadi penghalang. Dua, jadi belajar lagi. Ya, saya pernah dosa apa ya? Termasuk mohon maaf, gosip-gosip ya, gosip yang kita gosipin orang lain itu, aduh ya, itu yang jadi penghalang ya rezeki-rezeki kita yang kita nggak pernah ngeh itu ya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, komplit sekali Ustadz, terima kasih bahwa untuk yang menghalangi rezeki kita perisainya adalah dosa ya Pak ya. Iya. Komplit, ada dosa pikiran, ada dosa perasaan, dan dosa spiritual. Oke. Ada satu lagi Ustadz ini. Ustadz, kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk selalu berpikiran baik pada Allah dalam menghadapi ujian seperti apa Ustadz? Ya. Baik, terima kasih. Kiat-kiat yang untuk berpikiran baik kepada Allah, sangka baik. Memang harus dipaksa, ya, harus dipaksa. Yakin bahwa semua itu sudah baik. Nah, ada satu jurus di magnet rezeki yang namanya law of projection. Ini kiatnya ya, bahwa apapun yang kita pikirkan jadi. Nih, hati-hati. Apapun yang kita pikirkan jadi. Contoh, mau sembuh tapi pergi ke rumah sakit. Itu ada dua kata di situ, sembuh, sakit. Dua-duanya naik sebagai energi. Saya mau sembuh, ya Allah saya mau sembuh. Pergi ke rumah sakit. Dua-duanya jadi nol. Makanya dalam bahasa Arab, nggak ada rumah sakit. Adanya mustashfa. Mustashfa itu rumah tempat orang sehat. Atau tempat orang yang mau sehat. Mustashfa. Jadi Bapak Ibu, di sini latihan. Kalau bisa, jangan mengucapkan kata-kata yang nggak positif. Itu latihannya. Ya, ini ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah mendoakan pada dirimu yang nggak baik. Mendoakan berkata-kata ya, ngegrentes gitu ya. Terus kemudian ngegrundel. Jangan, kata Nabi itu. La tad'u ala anfusikum, kepada dirimu sendiri illa bi khairin, kecuali yang baik-baik saja. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu yu'amminuna ala ma taqulun, mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. Lah tuh, ya Allah, hidup gua hancur banget ya Allah, kata malaikat, amin gitu. Lah terus gimana tuh? Lah itu yang kayak gitu tuh Bapak Ibu. Aduh nih zaman edan gitu kan, kata malaikat, amin. Lah ya habis lah Bapak Ibu. Ya, itu malaikat itu tugasnya cuma ngaminin Bapak Ibu. Amin. Ya. Aduh, gue kacau banget hari ini. Amin, kata malaikat tuh. Itu ya hadis sahih ada dalam ya kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Fa innal malaikata yu'amin. Nah, kan kita selama ini nggak sadar kan? Selama ini nggak sadar. Itu termasuk salah satu bagian dari dosa juga. Tapi bismillah insyaallah, sepanjang kita, salah satu yang menghentikan dosa itu ilmu. Salah satu yang mencuci dosa paling cepat itu apa? Ilmu. Makanya ya hauslah dengan ilmu, karena nanti setelah itu ya itu dosa kita itu berguguran seperti dedaunan yang runtuh di musim gugur ya. Nah, jadi kiatnya ya saya kasih satu kiat. Hati-hati dalam berkata-kata, karena semua kata-kata itu amin ya. Malaikat siap. Amin. Amin. Nah, itu hati-hati. Hati-hati juga nulis di Facebook ya. Jangan takut sama UU ITE, undang-undang ITE, jangan takut. Takutnya sama malaikat tuh. Ya, selama ini kan kita takut nulis yang nggak bagus di Facebook karena nanti akan ada yang nangkep, ya kan? Sebenarnya apa? Ya sebelum ada yang nangkep, gitu ya, petugas polisi udah ditangkap sama malaikat, didoain. Ya, aduh,
Lebih takut sama malaikat kita, ya, daripada sama undang-undang ITE. Artinya kita berhati-hati posting, berhati-hati berkata-kata, berhati-hati berpikir, karena semua itu akan berdampak pada kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Si Ustadz, Bapak Ibu yang berada di rumah yang sudah tergabung di Zoom maupun yang live streaming ya, ini ada hadiah spesial nih dari Ustadz Nasrullah ini. 2 buku yang bestseller ya untuk yang Magnet Rezeki. Bagi peserta yang ada di Zoom, kami mohon untuk bisa on kamera, bisa bertanya langsung kepada Ustadz Nasrullah. Ayo, ada 2 hadiah atau door prize spesial dari Ustadz Nasrullah. Oke, bisa angkat tangan, bisa raise hand. Dari peserta Zoom, ayo Bapak Ibu yang paling cepat, yang paling dapat. Ada Om? Dari operator ada? Yang bertanya? Oh, Pak Aris tuh, Pak Aris. Oke, secara langsung ya, kita coba ya. Oke, secara langsung bisa di spotlight. Iya. Oke, sambil menunggu Ustadz. Ya, hadiahnya langsung dari Ustadz Nasrullah ini. Oke, ya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi. Tadi di chat saya menanyakan kiat-kiat kita selalu berpikiran baik pada Allah dalam menghadapi cobaan apalagi pandemi saat ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana kita memberikan pemahaman pada anak-anak kita, pada keluarga kita untuk bisa lebih menerima apa yang sedang terjadi. Itu Ustaz. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa Bapak? Aris Sudibyo Pak. Wali Oke, dari Pak Aris. Farel Mirza Gifari kelas 10-8. Oke, terima kasih Pak Aris, orang tua dari Mas Farel ya. Nanti jangan lupa di kolom chatnya bisa, nanti wali kelasnya sudah tahu pasti. Oke, langsung saja Ustadz Nasrullah untuk bisa memberikan pencerahan atas pertanyaan dari Pak Aris. Silakan Bapak. Baik, ya. Bagaimana agar orang bisa lebih menerima keadaan, ya, menerima keadaan. Jadi Bapak Ibu, ya, seandainya nih saya punya permen di kantong celana kanan saya. Pas saya buka, ada permen, tapi bungkusnya udah nggak ada. Lah itu si permen itu nempel-nempel sama benang-benang yang ada di celana saya. Saya kasih sama Bapak Ibu semua. Ada yang mau? Pasti nggak mau ya, karena kotor kayaknya ya. Tapi setelah saya rogoh kantong kiri, loh masih ada permen dan lengkap dengan bungkusnya. Saya kasih sama Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu mau nggak, gitu ya? Itu si permen masih lengkap dengan bungkusnya. Mau ya? Nah, setelah makan di depan saya, pas mau makan di depan saya, itu bungkusnya diapain Bapak Ibu? Dibuang ya bungkusnya ya. Sebenarnya Bapak Ibu maunya apa? Udah saya kasih permen tanpa bungkus, nggak mau dimakan. Pas yang saya kasih bungkusnya dibuang juga. Nah, ini yang disebut sebagai paradox of candy, ya. Banyak orang mau permen tapi nggak mau bungkusnya. Begitulah Allah. Allah itu kalau mau kasih rezeki sama seperti saya, pasti saya bungkus. Bahkan kalau seandainya kita lagi ngasih hadiah ke orang lain, nggak ada bungkusnya, kita yang minta maaf ya nggak sempat ngebungkusin, ya kan? Padahal bungkusnya nggak perlunya isinya, ya. Tapi disitulah yang namanya akhlak adab. Allah punya adab terhadap hambanya, masya Allah. Kita aja sama hamba tuh punya adab. Allah itu, masya Allah ya, dikasih ya, kasih bungkusnya itulah musibah, masalah, ujian, tantangan, halangan, problema, COVID-19. Nah itu semuanya adalah bungkus permen yang kalau diterima bungkusnya, isinya pasti dapat, dan sebaliknya kalau nggak mau terima bungkusnya, maka ya permennya nggak dapat. Kasih tahu sama keluarga tersebut. Yuk kita terima bungkus ini. Mudah-mudahan sebentar lagi Allah kasih isinya. Terkadang dengan perumpamaan orang jadi jauh lebih mudah memahami, ya. Dan ya kalau ada yang lagi kena musibah, memang kita nggak gampang untuk ngasih tahu ya, karena kita nggak tahu apa perasaannya dia. Tapi kita hibur,
Mudah-mudahan dengan logika kita sebutnya paradox of Candy, dengan logika ini mudah-mudahan dia bisa menerima. Demikian Pak Aris ya, mudah-mudahan sedikit Oke, terima ya kasih lagi menjawab Ustadz dan Pak pertanyaan. Aris. Wallahu a'lam. Yang terakhir ini yang door prize dari Ustadz Nasrullah. Bagi peserta Zoom, pertanyaan terakhir untuk kajian virtual pada pagi hari ini. Ada yang dari Zoom? Silakan bisa on kamera, jangan lupa sebutkan nama. Pak ini Teguh. siap, Pak Teguh. ini Pak Teguh ini. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri, kemudian pertanyaan langsung ditujukan pada Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu di kajian virtual 64 tahun SMA Badik 1 Surakarta tentang magnet rezeki. Menarik sekali Bapak, tadi disampaikan ikhtiar itu 2%. Ikhtiar itu 2%. Sedangkan yang 98 tadi adalah bagaimana kita itu bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Yang saya tanyakan di sini, di mana posisi keikhlasan, Pak? Kita itu sering mengucapkan kata-kata ikhlas. Udah, saya ikhlas. Seperti tadi dicontohkan tentang hutang tadi. Terus tak ikhlas, sudah ikhlas. Nah, di sini pada materi magnet rezeki ini, di posisi mana keikhlasan ini bisa diterapkan? Karena ini mudah diucapkan, yang tahu hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Ya, ini juga orang tua siswa Pak. Oke, langsung aja Luar Ustadz. biasa. Baik, kita masuk di definisinya dulu ya, karena supaya kita bisa lebih clear ya. Apa beda ikhlas dengan ridho? Ya, ikhlas adalah rela memberi. Ikhlas itu rela memberi. Banyak orang yang kadang-kadang kebalik-balik nih. Ikhlas itu rela memberi. Ridho sebaliknya, rela menerima. Jadi kalau saya misalnya punya uang 100.000, saya kasih ke anak yatim, ya kan? 100.000 saya kasih ke anak yatim. Nah, maka saya posisinya memberi, maka itu namanya rela memberi. Ya. Kemudian si anak yatim itu posisinya dia menerima, maka dia ridho menerima 100.000. Kalau dia bilang, dia bandingkan sama teman sebelahnya, loh kok kamu dapatnya 150, saya cuma 100. Berarti si anak itu nggak ridho. Nah, jadi ikhlas dan ridho itu kadang-kadang, ya udahlah saya ikhlas saja. Itu sebenarnya bukan ikhlas, tapi ridho. Saya ikhlas gitu dengan keadaan yang terjadi pada diri saya. Sebenarnya bukan ikhlas itu ridho. Saya ridho menerima gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Posisi kita beribadah kepada Allah itu harus ikhlas. Ya, harus ikhlas itu apa? Kita rela memberi. Ya, rela memberi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memberi waktu kita, jiwa kita, ibadah kita, inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Nah, posisi ikhlas dalam peta tadi 98, lah itu 98 itu karena kita nggak ikhlas maka jadi dosa. Ya, 98% itu keikhlasan itu salah satu bagian di antaranya. Jadi, maka di sini latihannya kalau kita udah ikhlas, ya Allah gitu ya. Waktu zuhur jam 12, 5 menit sebelumnya kita udah ada di masjid. Ini adalah latihan keikhlasan, latihan memberi waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti Allah ridho sama hambanya. Gitu. Kalau udah Allah ridho, dikasih semua. Demikian Pak, kira-kira jawaban singkat karena waktunya ya. Kalau mau dikaji mah ikhlas panjang ya Pak Sultana ya. Tapi kurang lebihnya saya pengen jawab, ada Bapak bisa ngambil dengan waktu yang singkat dan padat gitu. Oke, terima kasih Ustadz Nasrullah dan Pak Teguh. Semoga jawaban dari Ustadz ini mencerahkan tentunya. Dan mohon maaf memang waktunya kita terbatas di pengunjung acara Bapak Ibu semuanya yang masih tergabung di live streaming maupun di Zoom. Langsung saja yang ditunggu-tunggu setelah kajian tentunya doa yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Nasrullah. Pada yang terhormat Ustadz Nasrullah kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua. Khususnya kepada anak-anak kita yang sedang belajar di SMA Batik 1 Surakarta ini, juga kepada orang tua kita, kepada
suami istri kita, kepada kerabat kita, kakak adik, ya, pada khususnya juga kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya, maghfirahnya. Kalaupun seandainya wafat, dilapangkan kuburnya, ya, dan dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Juga kita bacakan Al-Fatihah ini kepada para guru-guru kita dan para ulama kita sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها rahmatika man siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Engkau menyaksikan kami ya Allah, Engkau melihat kami ya Allah, malaikatmu hadir dalam majlis ini ya Allah. Maka inilah kami hamba-Mu ya Allah. Baru saja kami belajar ya Allah betapa indahnya Islam, betapa mulianya Islam, betapa jayanya Islam. Namun ya Allah, Islam itu terhijab dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kemuliaan-Mu terhijab dengan kesalahan kami ya Allah. Keindahan akhlak Nabi-Mu ya Allah tertutupi dengan kesalahan lisan kami, kesalahan pikiran kami. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, pantas ya Allah jika Engkau berikan ujian-ujian di kehidupan dunia ini ya Allah. Namun kami ya Allah pada hari ini bersyukur ya Allah, kami mengetahui satu lagi ilmu-Mu ya Allah, yang semoga dengan ilmu ini kami bisa kembali kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, yang ternyata itu adalah perisai bagi rezeki kami ya Allah. Mungkin kami mengira bahwa perisai itu baik ya Allah, padahal ternyata itu yang menghalangi rezeki kami ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim, mudahkan kami menerima ilmu hari ini ya Allah. Masukkan ilmu ini dalam sanubari ya Allah. Mungkin yang menyampaikan adalah seorang manusia, tapi hakikatnya ilmu ini turun darimu ya Allah. Maka mudahkan kami mendapatkan ilmu yang setetes ini ya Allah, menerangi batin dan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah pintu rezeki sebaik-baiknya, yang dengan rezeki itu ya Allah kami bisa menabung untuk akhirat kami, kami bisa melakukan yang terbaik bagi akhirat kami. Dan jangan ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikan dunia sebagai penjara bagi kami ya Allah, sehingga kami tidak mampu lagi untuk terbang ruh kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan seluruh pengurus dan juga guru dan juga karyawan dari SMA Batik 1 Surakarta ya Allah. Mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan ya Allah, maka Engkau yang mampu membalasnya. Maka berikan kemudahan kepada mereka, berikan jalan kebaikan bagi mereka, berikan keberkahan kepada apa yang mereka lakukan, khususnya kepada Ketua Yayasan Pendidikan Batik Bapak Insinyur Haji Solihul Hadi Ahmad Bakhri, juga kepada Bapak Sutana SPD MPD. Ya Allah muliakan mereka di bawah kepemimpinan mereka. Engkau yang mampu ya Allah memudahkan jalan bagi mereka memimpin SMA Batik Surakarta, menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak soleh-solehah yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami menghadapi kondisi COVID-19 ini ya Allah. Engkau yang maha memudahkan ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari ujian COVID-19 yang Kau titipkan pada kami, dan berikan kepada kami kesabaran berlipat ganda. Ya Allah berkahi semua yang hadir ya Allah. Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya Allah, mereka semua ingin belajar, maka Engkau yang mampu memuliakan mereka, maka muliakan mereka semulia-mulianya. Dan para panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka, juga pada MC kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.